jalurmu, tegas membela agama, gagah berani, tiada tandingnya. Mulia akhlakmu, didikan rumah kenabian, penyinar segala kegelapan. Ibundamu, penghulu wanita di syurga, jelmaan bintang dari di dunia. Menyintainya adalah suatu ibadah, putri kesayangan Rasulullah. Al-Husaini, kepahitanmu ku rasai, terkorban kau menentang kemungkaran. Rebah tersungkur masih di dalam senyuman, tabah hati menempuh cabaran. Ya Allah, sampaikan salamku kepadanya, pemergian tiada mengganti. Pemuda syurga, gelaranmu di dunia, kau pepohon penyinta ketakwaan. Zuhud sifatmu, reda setiap ketetapan, pedoman engkaulah tauladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Direktur Bahasa Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Promotor dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang ujian promosi Saudara Jalaluddin Rahmat akan dimulai. Profendus diserahkan maju ke depan tim penguji. Pengambilan foto dokumentasi kami persilahkan ke depan. Bagi cukup. Disilahkan kepada ketua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini akan diselenggarakan ujian promosi doktor atas nama Jalaluddin Rahmat, NIM 80100309093, program studi dirasa Islamiyah, konsentrasi pemikiran Islam. Tempat tanggal lahir Bandung 29 Agustus 49. Pekerjaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019 dari PDIP Pak. Pendidikan sarjana S1 pada jurusan penerangan Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran Bandung tahun 76.
program magister pada program pasca sarjana Iowa State University of Science and Technology, AMS, Iowa, Amerika Serikat, jurusan Journalism and Mass Communication tahun 84. Program doktor pada pasca sarjana UIN Al-Azhar Makassar, konsentrasi pemikiran Islam tahun 2009 sampai sekarang. Propendus akan menyampaikan disertasi dengan judul Asal Usul Sunnah Sahabat, studi historiografi atas tarikh tasyri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dan promosi saya buka. Para promotor dalam sidang ujian ini adalah Profesor Dr. H. Ahmad bin Sewang, guru besar dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Al-Azhar Makassar. Profesor Dr. H. Muhammad Yasin Matarima, guru besar dalam bidang ilmu pemikiran Islam pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Al-Azhar Makassar. Profesor Dr. Fil H. Kamaludin Amin, guru besar dalam bidang ilmu hadis pada Fakultas Adat dan Humaniora UIN Al-Azhar Makassar, sekaligus sekarang ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Penguji lainnya adalah Profesor Dr. H. Abdurrahim Yunus Lema, guru besar dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam pada Fakultas Adat dan Humaniora UIN Al-Azhar Makassar. Profesor Dr. H. Arifuddin Ahmad MAG, guru besar dalam bidang ilmu ulumul hadis pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Al-Azhar Makassar. Dr. Haji Hamzah Harun Al-Rafiq SC MA, doktor dalam bidang ilmu teologi Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Al-Azhar. Profesor Dr. H.A. Kadir Qasim MS, guru besar dalam bidang ilmu peradilan Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Al-Azhar. Saudara Propendus disilakan menyampaikan abstrak disertasi selama 7 menit. Bisa. Bapak Rektor yang terhormat, Bapak anggota Dewan Munakis, hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Pada zaman Abdullah bin Zubair, Abdullah anak Umar memberikan fatwa tentang haji tamattu berdasarkan ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Orang-orang berkata kepada Ibnu Umar, mengapa engkau menentang bapakmu? Bukankah ia telah melarang haji tamattu? Ibnu Umar berkata, afa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ahaqqu an tattabi'u sunnatahu au Umar? Manakah yang lebih berhak diikuti, sunnah Rasulullah atau sunnah Umar? Pada zaman sahabat telah muncul persoalan mana yang harus didahulukan, sunnah Rasulullah atau sunnah sahabat. Ibnu Umar memilih sunnah Rasulullah walaupun dia harus menentang sunnah ayahnya. Pada perkembangan tarikh tasyri, sunnah sahabat perlahan-lahan tetapi pasti menjadi salah satu sumber syarah. 3 tahun yang lalu Maktabat Ar-Rasail Al-Jami'iyah Al-Alamiyah menerbitkan jilid ke-47 Qaulus Sahabi Uziyah Al-Amal Bih.
ditulis oleh Anas Muhammad Ridho. Buku tersebut menjelaskan kehujahan sunnah sahabat, walaupun sunnah itu bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ustaz Dr. Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah, seorang guru besar usul fikih di Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Su'ud di Riyadh, menulis buku Mukhalafatus Sahabah lil Haditsin Nabawi untuk mempertahankan kedudukan sunnah sahabat vis-a-vis sunnah Nabi. Sunnah sahabat sekarang telah menjadi sumber syara yang ketiga. Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan 46 alasan tentang kehujahan sunnah sahabat. Para imam mazhab Ahlus Sunnah, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa kaul sahabat, sunnah sahabat, fatwa sahabat atau madhab sahabat dengan perbedaan sedikit adalah hujah. Ada 3 jenis sunnah sahabat. Percepat. Ada 3 jenis sunnah sahabat. Sunnah sahabat yang sejalan dengan dan merupakan pelaksanaan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti tadwinul Quran. Ada sunnah sahabat yang menggantikan sunnah Nabi, seperti sholat tarawih. Ada sunnah sahabat yang berlawanan dengan sunnah Nabi, seperti kasus haji tamattu yang disebutkan oleh Ibn Umar, dan Rada'ah al-Kabir seperti yang diuraikan oleh An-Namlah. Masalah penelitian ini adalah dari mana sunnah sahabat itu berasal. Tentu saja dari para sahabat, tapi tidak semua sahabat mendukung atau terlibat dalam sunnah sahabat. Apa latar belakang teologis dan ideologis yang membedakan di antara pendukung sunnah sahabat dan pendukung sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya menggunakan metode historis untuk memecahkan 3 masalah itu. Metode sejarah yang digunakan adalah metode abduktif dengan menggunakan data-data yang kaya dari kitab-kitab Rijalul Hadis, berbagai mu'jam, dan kitab-kitab sejarah. Ilmu al-jarh wa ta'dil memiliki beberapa kelemahan sehingga perlu dilengkapi dengan disiplin ilmu yang lain. Di sini ilmu ini adalah historiografi. Penelitian saya berdasarkan metode historis abduktif menunjukkan adanya 2 pandangan teologis yang berbeda di antara pendukung sunnah dan sunnah sahabat. Perbedaan itu berkaitan dengan pandangan tentang wasiat. Kelompok sunnah sahabat menolak adanya wasiat. Ini berasal dari pandangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya maksum dalam urusan agama. Penunjukan pengganti semeninggalnya termasuk urusan politik. Dalam urusan seperti ini ucapan dan perilaku Nabi tidak dianggap nas, tapi bagian dari ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka boleh menolak wasiat Nabi. Di antara ahli-ahli sejarah yang mendukung kelompok ini adalah Leone Caetani, seorang pangeran Itali yang menulis 3 buku tebal tentang sejarah Islam, Annali dell'Islam. Saya bawa bukunya di sini. Pada jilid kedua, Caetani menyatakan bahwa Nabi tidak pernah berwasiat karena maut menyergapnya mendadak. La fine fosse tanto vicina. Sir Thomas Arnold hampir mengajukan teori yang sama. Pada hari-hari terakhirnya kesehatan Nabi begitu buruk, sehingga dengan mengutip Oliver Cromwell yang melukiskan keadaan Nabi so decomposed in body and mind that he could not attend to that matter. Jadi menurut Arnold tidak perlu kita berpikir mengapa orang jenius yang mahir berorganisasi itu mengabaikan rencana masa depan masyarakat religius yang dibentuknya. Dalam buku yang lain Arnold menegaskan bahwa tribalisme jahiliyah recognize no hereditary principle in its primitive forms of political life and left the member of the tribe entirely free to select their own leader. P. Lamont menyebutnya l'instinct égalitaire des Arabes dalam Le Berceau de l'Islam. Semua teori sejarawan di atas ditolak oleh sejarawan Muslim Dr. Diauddin Ar-Rayes dalam An-Nazariyatus Siyasiyah Al-Islamiyah. Menurut Rayes, Nabi tidak berwasiat bukan karena sakitnya terlalu berat, bukan karena tribalisme, bukan karena insting egaliter. Beliau tidak berwasiat
karena ia ingin menyerahkan kepemimpinan pada kehendak rakyat, disesuaikan dengan kondisi dan situasi, bukan pada tribalisme jahiliyah, juga bukan pada sistem dinastik. Walhasil menurut kelompok ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak berwasiat, tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat. Pada kelompok lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat dengan alasan teologis. Nabi maksum secara mutlak. Ia harus dipatuhi baik pada urusan akidah, ibadah ritual, atau urusan agama, tapi juga ia harus dipatuhi dalam urusan sosial politik. Jadi jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Ali sebagai pelanjutnya, mereka juga harus mematuhinya. Buat kelompok ini, Nabi tidak pernah berijtihad. Semua ucapan, perbuatan, dan takrirnya adalah nas yang harus diikuti. Ahli sejarah yang mendukung pendapat ini adalah Emil Tiang. Ia berkata bahwa berbeda dengan Syiah, Sunisme merumuskan hukum publiknya, le droit public, setelah ada fakta. Sementara Syiisme merumuskan hukum publiknya sebelum fakta. Walhasil di kalangan ulama Sunni, teori-teori tentang tidak adanya pewasiatan secara turun-temurun dirumuskan karena kenyataan sejarah bahwa pemegang kekuasaan sepeninggal Nabi bukanlah keturunan Nabi. Selain Tian, Montgomery Watt juga menegaskan bahwa tradisi Arab yang sebenarnya ialah pewarisan kekuasaan berdasarkan keturunan. Watt menyebutkan prestasi yang paling penting dari Bani Umayyah ialah mempertahankan kekhalifahan dalam satu keluarga selama hampir 1 abad. Apakah betul Nabi tidak berwasiat? Disertasi saya mengemukakan hadis-hadis beserta analisis jarh wa ta'dil terhadapnya yang menunjukkan bahwa Nabi berwasiat. Di samping itu Al-Quran juga menegaskan tradisi para Nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga berwasiat. Wilford Madlung dalam bukunya yang saya perlihatkan juga di sini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa tradisi pewarisan kepemimpinan sangat Qur'ani. Walhasil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat karena wasiat adalah masalah politik, maka pemegang kekuasaan sepanjang sejarah berusaha untuk menghilangkan gagasan wasiat itu dengan melaknat pembawa wasiat, mentahrib riwayat wasiat, mendaifkan dan mengecam rawi wasiat, mempersekusi pengikut wasiat sejak Bani Umayyah sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung kita persilakan penguji pertama Bapak Dr. Haji Hamzah Harun Al-Rashid LC MA. Waktunya 7 menit, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, Bapak Ketua Pasca dan seluruh penguji serta promotor yang saya hormati, tak lupa Promopendos, selamat atas promosinya hari ini. Kesempatan ini saya hanya ingin mengemukakan 2 hal karena mengingat keterbatasan waktu. Pertama bahwa tulisan ini sebenarnya, penelitian ini sebenarnya yang paling kita harapkan bagaimana supaya tulisan penelitian Promopendos ini bisa mengajak umat untuk bisa bersatu. Apalagi posisi Promopendos sebagai tokoh nasional itu sangat diharapkan. Walaupun ketika kita membaca hasil penelitian Promopendos, sepertinya harapan itu sangat jauh dari apa yang disebut dengan upaya takrib bainal mazhabain, terutama Sunni dan Syiah. Kenapa? Karena penelitian Promopendos di sini betul-betul menggiring untuk memojokkan sahabat. Sesungguhnya kalau saya tadinya bergembira dengan melihat teman-teman di WhatsApp itu ada upaya untuk melakukan takrib itu, tetapi saya sangkan kalau tokoh Kanjalal sendiri tidak menyahut upaya itu. Sesungguhnya apa yang ditulis oleh Kanjalal di sini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Karena kalau kita membaca buku-buku seperti misalnya Biharul Anwar, itu ditulis oleh Al-Majlisi, itu terdiri dari 35 jilid, luar biasa, itu ditulis oleh tokoh Syiah. Tetapi sayangnya karena 5 jilid dari 35 itu berisi sabus sahabah. Sekira apa yang dikemukakan Kanjalal di sini bukan sesuatu yang baru, semua ada di situ sesungguhnya.
Dan saya harap supaya ya benar-benar dalam konteks keindonesiaan betul-betul Kang Jalal di sini punya visi bagaimana bisa mentakrib bainal mazhabain ini, karena di sini sebenarnya posisi kita sebagai intelektual ya nasionalis. Itu satu, Pak. Yang kedua, penelitian ini sesungguhnya ada sesuatu istilah yang Kang Jalal gunakan, yaitu mempolarisasi sahabat menjadi dua, yaitu ra'yawaniyin dan wahyawaniyin, di mana Kang Jalal mengkategorikan sahabat ada kelompok dalam kelompok wahyu, ada juga dalam kelompok akal. Nah, diposisikanlah di sini misalnya seperti Umar bin Khattab itu sebagai golongan yang ra'yawaniyin, sementara Ali adalah wahyawaniyin. Padahal sesungguhnya kalau kita mau membaca sejarah yang dengan data yang konkret seperti yang metodologi yang Kang Jalal gunakan, sesungguhnya dua ini tidak betul. Karena sahabat satu sisi mereka sebenarnya berada pada wahyawaniyin, tetapi di sisi yang lain mereka juga berada pada aqlaniyin. Tidak ada polarisasi seperti itu. Nah, misalnya katakanlah kita ambil contoh, karena sesungguhnya kritik-kritik sahabat kepada yang dikatakan kepada Nabi itu sebenarnya bukan yang dikritik itu adalah kebijakan Nabi, karena para sahabat itu menyadari bahwa perilaku Nabi itu terbagi dua. Ada perilaku yang bersifat kebijakan, ada perilaku Nabi yang bersifat ajaran. Yang dikritik di sini sesungguhnya adalah bukan ajaran, tetapi yang dikritik adalah kebijakan Nabi. Katakanlah misalnya seperti contoh ketika Habab bin Munzir dalam peristiwa Perang Badar, saya pikir Kang Jalal sangat arif. Ketika Nabi memposisikan tentara di suatu tempat, kemudian Habab bin Munzir mengkritik, "Ya Rasul, apakah ini berdasarkan ketetapan pikiranmu sendiri, kebijakanmu sendiri, ataukah ini memang petunjuk dari wahyu?" Tapi ketika Nabi mengatakan ini adalah pikiranku sendiri, maka Habab bin Munzir ini mengusulkan untuk pindah tempat, dan Nabi pun mengapresiasi itu. Dan ini artinya bahwa hal seperti ini adalah biasa, jangan lagi di kota-kota. Kemudian misalnya sama halnya persoalan tragedi hari Kamis yang Kang Jalal juga ini, bahwa salah satu kritikan Kang Jalal kepada Umar itu karena seolah-olah menganggap bahwa Umar ini tidak menyampaikan pesan Nabi, di mana seolah-olah Kang Jalal memang menggiring mau mengatakan bahwa Nabi meninggalkan wasiat. Padahal sesungguhnya di sini kalau kita mau jujur bahwa di situ kecerdasan Umar bin Khattab, karena yang dilihat Umar di situ adalah posisi Nabi ketika memanggil Ali itu adalah kebijakannya, persoalan kebijakan kepemimpinan, bukan persoalan wahyu, bukan persoalan ajaran. Karena kalau persoalan ajaran sebenarnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, itu sudah turun, dan di situ menjelaskan bahwa agama ini sudah sempurna. Jadi tidak perlu lagi diotak-atik. Karena itu kalau yang dipanggilkan Ali ini bukan persoalan agama, maka tidak perlulah kita panggil Ali. Di situ sebenarnya persoalan sebenarnya. Jadi karena itu mempolarisasi misalnya Umar sebagai golongan ra'yawaniyin, kemudian itu menjadi ajang kritikan, kemudian yang lain misalnya Ali sebagai wahyanabiyin, kemudian itu menjadi kita mendukung Ali, itu saya kira tidak tepat, karena keduanya ada fakta sejarah, keduanya berlaku. Katakanlah misalnya ketika satu buku Dr. Muhammad Rawas dalam bukunya mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kita mau gali sejarah, di sana ada bukti konkret bahwa 16 kali di sini dikatakan annal Qur'an al-Karima nazala muwafiqan li Umar bin fi 16 masalah. 16 persoalan ayat Al-Qur'an itu turun justru melegitimate kebijakan-kebijakan Umar. Itu pertanda bahwa apa yang ditetapkan oleh Umar itu adalah suatu kecerdasan. Dan ini saya kira ada dalam diurai oleh dia mengutip pendapat As-Suyuti. Nah, kemudian misalnya contoh yang lain misalnya ketika Abdullah bin Salul meninggal, lalu kemudian Nabi bergegas untuk menyolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian pada waktu itu Umar mengatakan, "Ya Rasul, jangan disolati." Kenapa? Karena beliau ini adalah tokoh munafik. Kemudian pada saat itu Nabi mengundurkan diri, kemudian datang ayat, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada." Lalu kemudian Nabi tidak menyolati. Artinya bahwa persoalan-persoalan seperti adalah hal yang lumrah terjadi, dan tidak boleh kita jadikan alasan bahwa itu adalah polarisasi antara wahyaniyin dengan aqlaniyin.
Nah, karena itu misalnya Ali bin Abi Thalib, kita misalnya polarisasi menjadi dia golongan akal, golongan wahyu. Padahal sesungguhnya banyak sekali bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa Ali adalah golongan akal. Tapi bukan berarti lepas dari wahyu. Contoh misalnya ketika Umar menetapkan hukuman cambuk bertambah 80 kali dari 40 kali sebelumnya. Itu usulan Ali bin Abi Thalib kepada Umar. Itu artinya bahwa Umar mengapresiasi usulan Ali. Dalam posisi seperti ini, keduanya adalah ra'iyawaniyin. Saya kira seperti itu. Kemudian misalnya kasus Ali yang Kang Jalal kategorikan sebagai wahyawaniyin, juga seperti kasus menyapu khuf, menyapu sepatu, justru di situ menunjukkan bahwa Ali adalah golongan ra'iyawaniyin. Jadi karena itu saya kira polarisasi ini tidak pas. Karena itu ya saya mengharap supaya betul-betul. Iya, terima kasih Prof. Terima kasih. Silakan. Ya. Walaupun lampunya sudah menyala, saya minta agar Ponopendus berkomentar tentang. Silakan. Ya. Pertama Pak, dalam upaya untuk merumuskan atau upaya mempersatukan umat, saya kira yang pertama kali harus disingkirkan ialah kesalahpahaman di antara masing-masing madhab. Dan tujuan utama saya sebetulnya memang untuk mempersatukan umat, supaya kita masing-masing umat tidak menghakimi kelompok yang lain, tapi berusaha memahaminya. Jadi oleh sebab itu, dalam disertasi ini tujuan utama sebetulnya ingin menjelaskan, misalnya mengapa orang-orang Syiah disebut mengecam para sahabat atau sabus sahabah. Dan kami jelaskan berdasarkan untuk saya kira Bapak juga mengetahui, berdasarkan kepada kitab-kitab Ahlu Sunnah. Saya menceritakan tragedi hari Kamis misalnya dari Sahihul Bukhari. Saya tidak mengutip satupun dalam disertasi ini dari Biharul Anwar, bahwa Umar bin Khattab misalnya melarang haji tamattu pada Rasulullah melakukannya. Itu juga saya tunjukkan dari dan sama sekali saya tidak bermaksud dengan itu untuk menunjukkan untuk mengecam sahabat. Buat saya bedakan antara mengecam dengan menampilkan fakta. Jadi kalau Al-Quran mengatakan bahwa para sahabat bubar meninggalkan Nabi ketika beliau salat Jumat karena para sahabat itu mendengarkan hiburan dan permainan, buat saya itu tidak mengecam. Karena saya menceritakan fakta. Sebagaimana surat Al-Jum'ah menyebutkan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membagi kelompok Ra'yawiyin dan Wahyawiyin ini juga berdasarkan asalnya dari pembagian dalam tarikh tasyri. Ketika sampai zaman para sahabat, semua buku tarikh tasyri bercerita tentang kelompok yang banyak menggunakan ru'yunya dan kelompok yang banyak menggunakan wahyu atau menggunakan nas. Pak Kiai Aliyafi misalnya pernah membuat sebuah kategorisasi para imam madhab dari segi ru'yu dan wahyunya, atau dari segi nas dan ijtihadnya. Beliau misalnya mengatakan bahwa yang paling wahyawi dari itu semua adalah Ahmad bin Hanbal. Yang paling aklani, yang paling rasional dari seluruh madhab itu ada, kalau dalam kategori beliau, adalah Imam Syafi'i. Dan kemudian di tengah-tengahnya ada madhab madhab Imam Malik dan madhab Hanafi. Yang paling aklani adalah Hanafi. Kemudian rada aklani, berkati aklani adalah madhab Syafi'i. Kemudian Maliki di tengah-tengah, dan yang paling jauh yang sangat wahyawi adalah madhab Hambali. Dan itu semua bermula dari konsep ijtihad Umar bin Khattab. Tadi Bapak menyebutkan banyak sekali ijtihad beliau itu yang tidak sama dengan wahyu. Dan para ulama menjelaskannya karena pertimbangan Umar tentang kemaslahatan umat. Biasa dijelaskan dalam satu kitab yang agak terperinci, judulnya Ijtihad Umar ibnil
Khattab. Dan salah satu alasan juga jadi dalam kenyataan sejarah memang ada pengikut Umar ibn Khattab yang sangat aklani dan ada pengikut yang sangat wahyawi. Tentu saja kalau satu-satu diukur Pak, ada juga pendapat Ali itu yang sangat aklani, tapi ada juga pendapat yang sangat wahyawi. Jadi cuma itu semacam gradasi aja dalam sebuah spektrum. Jadi di antara alasan kelompok yang membela Umar ibn Khattab antara lain ialah misalnya tadi As-Suyuti menulis buku khusus Pak tentang muwafaqatu Umar ibn Khattab lil Qur'anil Karim, bahwa banyak sekali berbagai peristiwa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang sesuai dengan ayat Al-Quran, walaupun ia misalnya bertentangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam hadis tentang Nabi mensolatkan orang munafik itu, ternyata Nabi disalahkan Tuhan dan Umar dibenarkan. Saya kira termasuk juga tragedi hari Kamis ketika Rasulullah mau berwasiat, Umar mengatakannya hajaro Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meracau, cukuplah bagi kita Al-Quran. Hasbuna kitabullah. Itu juga mungkin berbeda dengan kelompok Wahyawi. Dan para ulama Ahlu Sunnah menjelaskan apa alasan Umar sampai melarang Rasulullah berwasiat. Di antara alasan yang saya kemukakan di sini juga ialah bahwa Umar sangat cerdas. Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya mengatakan Umar sangat cerdas. Ia tahu kalau ikhtilaf itu berhenti, maka ulama tidak akan lagi melakukan pemikirannya, kata itu. Bisa dilihat dalam syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Bukhari. Kemudian saya kira itu semua berada pada kubu yang mempertahankan dari konsep bahwa Nabi seringkali juga salah dalam waktu ijtihad. Tapi ketika beliau membawakan wahyu, Nabi benar. Dan kedua mazhab ini emang saya sebutkan di sini dipertentangkan tidak dengan maksud untuk memecah umat Islam, tapi dengan maksud supaya saling memahami satu sama lain. Ini mazhab ini begini dan mazhab ini begini. Terserah kepada kita untuk memilih di antara kedua mazhab itu. Okay. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke penguji kedua. Bapak Profesor Dr. Arifudin Ahmad MAG, waktunya 7 menit, Prof. Terima kasih. Yang pertama saya mau konfirmasi dengan adanya secari kertas ini, tapi ini bukan wasiat dari Nabi. Apa secari kertas ini tidak menunjukkan ada takia akademik? Mohon konfirmasi. Saya tidak tahu secari kertas itu apa. Ralat. Ralat. Saya tidak mengirimkan itu. Oh, ralat-ralat dalam salah cetak di sini. Oh, oke. Oh iya. Enggak, sama sekali tidak takia itu, Pak. Emang kewajiban kita kalau ada salah cetak kita harus memperbaikinya. Ya, terima kasih. Yang kedua, kalau tadi menyebutkan ada sunnah Nabi, ada sunnah sahabat. Saya pertanyaannya ya gampang saja. Di mana letak perbedaan sunnah Nabi dan sunnah sahabat? Silakan, Pak. Oh, itu aja. Saya pikir di dalam ini saya mempersoal apa yang disebut sunnah sahabat, sehingga dari situ kita tahu apa bedanya sunnah sahabat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengambil dari Iyad As-Silmi dalam anggota Hayatut Tadris Departemen Usul Fikih Kuliah Syariah di Riyadh, yang menulis kitab Usulul Fiqh lidzi la yasa'ul faqih jahlah. Di situ ia menyebut wa muradu biqaul wal muradu biqauli sahabi au fatwa sahabi au ijtihadi sahabi au sunnati sahabah madhhabuhu alladhi qalahu au fa'alahu wa lam yarwihi anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi. Saya kira di situ jelas bahwa yang dimaksud dengan
Sunnah sahabat adalah madhab sahabat yang mereka katakan atau mereka lakukan yang tidak diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diriwayatkan Nabi kita masukkan dia dalam sunnah sahabat. Kalau tidak ada riwayat dari Nabi tapi para sahabat memberikan fatwanya, itu kita sebut sebagai sunnah sahabat. Dalam kasus tragedi hari Kamis, apakah keengganan Umar memenuhi permintaan Nabi untuk mencatat wasiatnya itu adalah sunnah sahabat atau sunnah Nabi? Umar yang tidak mau sunnah nabinya, menurut saya ialah perintah Nabi untuk mencatatkan wasiatnya. Itu sunnah Nabi. Dan sunnah Umar ialah tidak perlu dicatat sunnah Nabi karena Al-Quran sudah cukup bagi kita. Kira-kira kalau itu sunnah Nabi meminta lalu Umar tidak menyiapkan, kira-kira saat itu yang hadir hanya Umar, sehingga kemudian sahabat yang lain itu tidak ada yang mengambilkannya secari kertas itu. Tidak. Karena itu adalah sunnah Nabi. Waktu itu seperti kita bisa baca dalam Bukhari menyebutkan peristiwa tragedi hari Kamis itu sampai 7 kali. Dan saya muat dengan lengkap di sini. Waktu itu hadir para sahabat banyak sekali. Jadi sebagian sahabat ada yang ingin memenuhi perintah Nabi, sebagian sahabat ada yang ingin mengikuti maqalahu Umar bin Khattab. Lalu bertengkarlah mereka di hadapan Nabi, sehingga dalam Bukhari disebutkan beliau marah dan berkata, la yambaghi anni qumu anni, la yambaghi indi at-tanazu. Pergilah kalian semua, tidak layak kalian bertengkar di hadapanku. Masih dalam konteks ini, ketika peneliti berkesimpulan bahwa sebetulnya 3 hal yang ingin dipesankan oleh Nabi dan 1 kemudian didiamkan. Saya tidak tahu persis apakah dalam konteks ini, lalu menyimpulkan bahwa sebetulnya yang ketiga itu adalah wasiat terhadap Nabi. Apa ini juga sunnah Nabi atau sunnah sahabat atau sunnah peneliti? Nabi waktu itu kata Ibnu Abbas, tapi nanti saya akan kembali lagi kepada definisi sunnah sahabat. Sunnah sahabat al-muradu biqaulis sahabi adalah apa yang dilakukan atau dikerjakan, yang dilakukan atau dikatakan oleh sahabat walam yarwihi an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak meriwayatkannya dari Rasulullah. Yang pasti kan Nabi belum mencatat karena tidak ada. Juga Nabi tidak mewasiatkan karena tidak ada mendengar, hanya interpretasi. Sehingga saya katakan, kalau kemudian ada kesimpulan ada sunnah sahabat mengalahkan sunnah Nabi, apa tidak keliru kalau saya mengatakan sunnah peneliti mengalahkan sunnah sahabat? Untuk disertasi saya ini. Tidak punya sunnah. Ya. Dalam penelitian saya menggunakan metode ilmiah. Dan kalau ada disebut itu, yang disebut metode ilmiah itu sunnah atau tradisi, kan sunnah artinya tradisi, Pak. Dan dalam di sini saya ingin membatasi kata sunnah dalam pengertian tasyri, ulum tasyri. Kalau demikian kesimpulan peneliti mengalahkan sunnah sahabat. Iya, betul. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau tidak keliru, hasil penelitian ini menyatakan bahwa kenapa tidak menggunakan metode ilmu jarh wa ta'dil karena memiliki kelemahan, bahkan sebelumnya dianggap tidak tidak bisa jadikan standar. Pertanyaan saya, kalau menggunakan historiografi dengan analisis abduktif atau abduktif, bagaimana metode historiografi menetapkan kevalidan data itu ketika menyangkut soal eskatologi? Karena setahu saya seperti surga
Tidak ada orang pernah mati lalu kemudian masuk surga lalu kembali menceritakan. Historiografi menurut saya itu tidak cukup untuk bisa membuktikan data-data seperti ini. Lalu bagaimana Profendus menyatakan bahwa, tidak menyatakannya, tetapi seolah-olah berkesimpulan bahwa kenapa tidak ilmu jarh wa ta'dil, karena itu punya kekurangan dan yang lebih bagus, lebih kuat adalah historiografi. Dalam konteks hadis-hadis tentang eskatologi, bagaimana Profendus melihatnya? Metode historis yang kita gunakan untuk membahas data-data sejarah yang berhubungan dengan keagamaan. Eskatologi misalnya kalau kita ingin melihat perkembangan eskatologis dalam pemikiran Islam, kita menggunakan metode historiografi. Tapi kalau kita mempelajari eskatologi untuk diimani, kita tidak perlu menggunakan metode historis. Jadi sekali lagi metode historiografis kita gunakan untuk menganalisis data-data sejarah. Saya sekedar ingin memberikan contoh. Saya pernah membaca sebuah artikel penelitian, kebetulan ini yang menelitinya orang barat, jadi kayaknya mereka tidak peduli dengan mazhab. Dan dia melakukan penelitian tentang sejak kapan anjing itu dianggap sebagai binatang najis. Karena di zaman Nabi, dalam hadis-hadis Nabi mereka temukan, dalam Al-Quran mereka temukan anjing itu termasuk binatang yang dihormati, dimuliakan. Malah satu-satunya binatang yang masuk surga dalam Al-Quran adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Kemudian dalam hadis, misalnya dalam Sahih Bukhari ceritakan tentang seorang perempuan yang memberi minum kepada anjing, yang Allah ampuni dosa-dosanya karena kasih sayang pada anjing. Tapi tiba-tiba sekarang muncul dalam pendapat fikih bahwa anjing itu binatang haram, kalau masuk pesantren malah dikejar-kejar sampai dibunuh. Lalu peneliti itu menemukan, dan dia menggunakan metode sejarah untuk masalah yang menurut saya termasuk masalah eskatologis itu, tapi melihatnya bukan pada inti ajaran eskatologisnya, tapi perkembangan pemikiran. Terakhir sekali tapi tidak perlu ditanggapi. Saya berharap Profendus itu ketika mengatakan bahwa ulama hadis lebih mementingkan sanad daripada matan, saya kira jangan juga dibalik bahwa peneliti lebih mementingkan matan daripada sanad. Tetapi ini harus saling mendukung supaya hasil penelitian itu lebih kuat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita masuk ke penguji ketiga, Bapak Profesor Dr. H. Ibrahim Yunus MA, waktunya 7 menit. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pimpinan sidang promosi yang saya hormati, dan Kang Jalal yang saya hormati. Tadi di uraiannya dan memang ada di abstraksi yang dikemukakan dan di hasil penelitian bahwa Mount Berwiwot ya, yang memiliki pandangan kalau tradisi Arab dalam hal kepemimpinan itu menganut metode wasiat atau mungkin keturunan ya, heredity. Dan ini kelihatannya yang dijadikan dasar berpikir untuk membenarkan kalau wasiat yang dikatakan wasiat Rasul mangkuntu maulahu faliyun maulahu itu, bahwa memang orang Arab itu menganut tradisi wasiat itu, sehingga Nabi harus mewasiatkan kepada keluarganya yang paling dekat, yakni Ali, berdasarkan juga hadis, dan memang hadis itu juga ada di kitab-kitab Sunni. Tetapi kalau ini kita bisa bantah, maka terbantahkan pula teori bahwa hadis tadi itu adalah hadis wasiat kepemimpinan. Saya kira barangkali itu Kang Jalal ya. Tetapi kalau kita melihat Mount Berwiwot mengambil contoh Bani Umayyah,
tidak mengambil contoh Khulafaur Rasyidun. Bahkan di Bani Umayyah juga tidak selamanya seperti itu. Nah, memang Muawiyah wasiat kepada Yazid, Yazid kepada Muawiyah kedua. Tapi Muawiyah kedua kan tidak wasiat kepada Marwan bin Hakam melalui musyawarah. Begitu pula ketika Walid wasiat kepada Sulaiman, ya saudaranya, tapi Sulaiman kan tidak wasiat kepada Umar bin Abdul Aziz, tapi melalui musyawarah. Baru seterusnya wasiat. Ini artinya bahwa apa yang dikemukakan Mauturiot ini keliru. Apalagi melihat Abu Bakar tidak wasiat kepada anaknya. Ada anaknya Abu Bakar adalah Muhammad bin Abu Bakar yang ikut serta dalam pembunuhan Utsman. Nah, begitu pula Umar, ada anaknya yang hebat namanya Abdullah, tapi tidak wasiat. Artinya apa yang dikemukakan Mauturiot ini sebetulnya tidak bisa dijadikan dasar berpikir untuk membenarkan kalau hadis tadi lalu itu menyangkut wasiat kepemimpinan. Nah, itu tidak bisa kalau dijadikan teori. Nah, Bani Umayyah memang karena berada di lingkungan masyarakat peninggalan Bizantium. Bizantium itu kan memang tradisi turun-temurun. Nah, beda dengan Arab. Arab bukan turun-temurun tapi kesenioran. Maka ketika pembicaraan di Sakifah Bani Sa'idah, ya orang Ansar memilih yang paling senior, Sa'ad bin Ubadah. Begitu pula Muhajirin tidak memilih siapa keturunan Nabi. Nah, bagaimana pandangan saudara? Silakan. Ya. Montgomery Watt menyebutkan itu sekedar untuk menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Bani Umayyah kita mengenal dinasti Umayyah yang seperti Prof sebutkan tadi, mereka pada intinya mereka mewariskan kepemimpinannya dengan wasiat. Tentu ada beberapa yang tidak begitu, ada sebagian juga yang karena dibunuh akhirnya tidak sempat berwasiat. Saya kira Umar bin Abdul Aziz juga tidak berwasiat kepada pengganti sesudahnya karena baru memerintah beberapa tahun saja ia sudah diracun oleh keluarganya. Jadi, tapi aturan umumnya tentu dengan beberapa kekecualian ialah pewarisan kekuasaan dengan wasiat. Dan mungkin yang keliru dari Montgomery Watt ialah pandangan dia bahwa wasiat itu dilangsung atau diberikan kepada keturunannya. Sebetulnya itu yang keliru, tapi bahwa prinsip wasiat yaitu penyerahan kekuasaan dengan melalui testament. Jadi dengan melalui pernyataan dari penguasa sebelumnya, penunjukan dari penguasa sebelumnya juga dilakukan tentu oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini berwasiat supaya Umar menjadi penggantinya sesudahnya, dan Umar bukan keturunan Abu Bakar. Kemudian Umar juga berwasiat agar kepemimpinan berikutnya dilakukan oleh Majelis Syuro atau satu lajnah yang ia bentuk, terdiri dari beberapa sahabat, dan sahabat itu kemudian bermusyawarah menentukan siapa penggantinya. Atau secara singkat, sebetulnya dalam sejarah Islam kita bisa menyebut, ini kita bicara dalam fakta sejarah. Dalam sejarah ada beberapa cara, sampai saya kira Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah menyebutkan 3 macam pengalihan kekuasaan dalam Islam. Satu ialah dengan nas, jadi dengan pernyataan sebelumnya. Sudah, tapi kesimpulannya di zaman Khulafaur Rasyidun wasiat tidak kepada keturunan. Tidak, ya. Kalau tahu wasiat tidak menyangkut kepemimpinan selamanya, karena Utsman juga tidak berwasiat. Lalu diangkatlah Ali, kan seperti itu. Begitu pula Umar wasiatnya kepada 6 orang, tidak kepada anaknya, dan bukan wasiat. Nah, oleh karena itu dalam pandangan Sunni tentang hadis tadi, ya, man kuntu maulahu falin maulahu, itu tidak pada kepemimpinan, ya, tetapi pada hal kedekatan Muhammad dengan Ali, yang memang Ali lah selalu hidup dengan Muhammad yang memahami banyak tentang Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah SAW
belum punya anak, wasiat ini muncul. Tapi ketika Ibrahim meninggal, nah wasiat kan tidak. Nah artinya apa? Bukan persoalan kepemimpinan. Nah ini, tetapi persoalan ya mengembangkan ilmu sebagai keluarga yang dekat. Kira-kira seperti itu. Gimana pendapat saudara? Ya mungkin itu salah satu di antara penafsiran terhadap man kuntu maula fahadha aliyun maulah. Apakah itu bahwa Nabi emang berwasiat tapi bukan berkaitan dengan masalah. Ya, tapi ada mungkin sedikit saya. Ini Ali, kalau dikatakan bahwa wasiat Muhammad Ali, lalu Ali kepada Hasan, Hasan kepada Husain, itu kan masih bukan lagi tradisi wasiat dari Nabi. Kenapa di Syiah Imamiyah itu tetap ini dianggap wasiat yang harus dipenuhi? Padahal bukan lagi Rasulullah. Kalau Rasulullah berwasiat kepada Ali, bolehlah. Tapi kalau Ali berwasiat kepada Hasan, Hasan ke Husain dan seterusnya, kenapa itu harus dipenuhi? Mungkin sedikit ini bisa disampaikan. Ya, mungkin cuma sedikit aja. Dan saya sekarang sudah bergeser dari penelitian historis saya kepada keyakinan orang Syiah. Jadi menurut orang Syiah, Rasulullah berwasiat kepada Imam Ali, dan itulah tema disertasi saya. Tidak ada yang lain. Dan menurut orang Syiah, Ali pun kemudian berwasiat kepada Hasan, Hasan berwasiat kepada Husain, dan mereka biasanya menunjukkan dalil-dalil dari buku ahli sunnah juga. Misalnya dalam kitab Ya Nabiul Mawaddah, bahwa menurut Nabi SAW, orang-orang itu yang kemudian menjadi imam itu emang sudah disebutkan oleh Nabi. Salah satu dalil juga misalnya tentang pengangkatan yang 12 imam itu adalah hadis dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. Sahihul Bukhari dalam Kitabul Imarah, dan Muslim kalau saya tidak salah Kitabul Hukumah atau terbalik. Dan ya, di situ dikatakan agama ini insya Allah akan terus tegak selama lewat di hadapan mereka 12 khalifah. Dalam Sahih Muslim, Bukhari 12 amir. Begitu juga dalam Sahih Muslim. Jadi mungkin berdasarkan itulah. Tapi sekali lagi ini di luar, mohon maaf, luar penelitian saya. Mungkin saya anjurkan juga kalau ada peneliti lain yang bermaksud untuk mendapat risiko di demonstrasi, melakukan penelitian lagi tentang pewarisan wasiat dari Hasan kepada Husain dan selanjutnya. Ya, jadi saya ingin katakan juga bahwa itu interpretasi Sunni memahami hadis tadi, tetapi ya, kalau Sunni tidak memahaminya juga seperti itu ya. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Penguji keempat, jajaran para promotor dan co-promotor. Pertama, Bapak Profesor Dr. Phil H. Kamarudin Aminemah, waktunya 7 menit, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Promovendus yang saya hormati, sebagai promotor tentu saya tidak segalak penguji, Pak. Pertama, pertanyaan ringan saja dulu. Menurut Promovendus, signifikansi sunnah sahabat dalam konstruksi pemikiran Islam pasca sahabat, khususnya pasca atau pada fase-fase pembentukan atau formative period, itu seperti apa? Sampai hari ini, kira-kira dalam konstruksi pemikiran fikih, konstruksi pemikiran Islam, sesignifikan apa sih sunnah sahabat itu dalam mempengaruhi para pemikir Islam sampai hari ini? Itu yang pertama. Silakan. Saya mungkin ingin memberikan contoh yang mutaakhir. Di Mesir sekarang ini ada salah seorang pemikir Islam, masih muda, mungkin usianya sama dengan usia anak saya. Dia pernah memimpin orang-orang yang demonstrasi di Medan At-Tahrir di Mesir ketika menggulingkan Mubarak, sehingga ia dikenal sebagai Khatib Medan At-Tahrir. Dan dia kemudian diskusi, sekarang dia di penjara dan menderita virus C, meminta supaya ia diizinkan untuk berobat, tapi Jenderal Misi tidak mengizinkannya, dan dia dipenjarakan
karena dia mencoba mengkritik sunnah sahabat yang itu berpengaruh sampai ke Promovendus yang saya hormati, yang saya maksud itu adalah dalam pembentukan pemikiran Islam, paradigma sunnah sahabat itu sejauh mana itu digunakan. Jadi bukan pada pendapat orang bahwa sunnah sahabat itu otoritatif, harus dijadikan sebagai hujah. Bukan itu yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan adalah ini sederhana saja sih sesungguhnya. Saya juga tidak berharap jawaban begitu dalam sekali. Kira-kira signifikansi sunnah itu dalam membentuk warna pemikiran Islam dunia itu seperti apa? Ya pertama, kecenderungan orang untuk mempertahankan sunnah sahabat. Menurut saya sekiranya sunnah sahabat itu mendatangkan maslahat, baguslah itu dipertahankan. Dan tapi sekarang terjadi di dunia Islam itu kadang-kadang konflik dari satu kelompok yang mempertahankan sunnah sahabat dan kelompok yang lain yang ingin mengembalikan lagi kepada sunnah Nabi. Dan pemikiran itu masih terus berlangsung, konflik di antara dua kubu ini. Ini karena waktu kita sangat terbatas, jadi yang kedua Pak Kang Jalal, cara yang benar atau cara yang kira-kira reliable untuk mengidentifikasi sunnah sahabat itu seperti apa sih? Terus terang saya sangat miss dalam disertasi ini yang menurut saya secara metodologi sedikit saya anggap agak fundamental, karena literatur yang Anda kutip, hadis-hadis yang dikutip itu tidak pernah dipersoalkan apakah literatur ini sahih atau tidak. Jadi suatu saat kalau ada peneliti, misalnya saya melakukan penelitian dan saya kaji bahwa ternyata hadis yang Anda gunakan itu semua tidak benar atau tidak seperti yang diatribusikan, maka seluruh kesimpulan yang ditarik oleh Promovendus itu kolaps semuanya. Karena tidak pernah disoal sedikit pun tentang otentisitas, originalitas daripada sumber yang dikutip. Misalnya begini, tentang hadis yang dalam Sahih Bukhari sekalipun, sepertinya Promovendus yakin sekali bahwa apa yang disampaikan Bukhari itu 100% benar adanya. Kita tidak menafikan otoritas daripada Bukhari misalnya, tetapi pertanyaan adalah cara kita mengidentifikasi sunnah sahabat. Jangan-jangan sebenarnya sahabat itu tidak seperti itu. Jangan-jangan sahabat tidak pernah mengatakan itu, tapi disandarkan kepada sahabat. Jangan-jangan itu hanya dikatakan oleh tabi'in atau tabi'in yang menyandarkannya kepada sahabat. Itu yang tidak pernah, yang saya sangat miss di sini. Karena apalagi kalau kita melihat sejarah pada masa-masa paruh terakhir abad pertama Hijriah, itu luar biasa dan itu tidak pernah disoal. Itu yang secara metodologi menurut saya perlu sedikit yang saya sedikit miss ya, karena ya sekali lagi tidak pernah dipersoalkan. Jangan-jangan sahabat itu sebenarnya tidak bertanggung jawab tentang apa yang disandarkan kepadanya, apalagi Nabi. Nah, apakah semua yang dikutip ini dianggap bahwa ini sudah benar dari Nabi gitu? Jadi kelemahannya menurut saya metodologi yang digunakan di sini adalah Promovendus membangun sebuah argumen, sebuah kesimpulan yang sangat besar, tetapi tidak cukup sumber, tidak cukup metodologi untuk sampai pada kesimpulan itu. Misalnya ketika menyimpulkan bahwa Nabi berwasiat, hadis-hadis yang dikutip oke lah, ada hadis dari Sunni dan tanpa mengutip dari Syiah oke, tetapi kan pertanyaannya itu tidak pernah disoal apakah itu benar atau tidak, dan siapa yang mengatakan itu, apa betul sahabat, jangan sampai tabi'in atau tabi'in dan seterusnya. Artinya bahwa bisa, saya kira ini diskursus yang sangat masif juga diketahui oleh terutama peneliti di barat, bahwa ya ada teori projection back yang saya kira dalam ilmu hadis juga dikenal dengan teori raf'ul hadis, karena pada saat itu sesungguhnya yang paling penting bukan kapasitas tapi otoritas. Jadi kecenderungan untuk menyandarkan kepada otoritas yang lebih tinggi itu sangat masif sekali dilakukan dan ini tidak pernah disoal. Jadi saya hanya itu saja. Bagaimana tanggapan Kang Jalal? Saya seperti saya ulangi berkali-kali, saya menggunakan metode historiografis. Walaupun begitu, misalnya tentang hadis wasiat, saya sebutkan penilaian para ahli jarah wa ta'dil tentang otentisitas hadis-hadis tersebut. Tapi buat saya ilmu jarah wa ta'dil sebetulnya saya agak enggan untuk menyampaikannya, tapi karena itu juga dituliskan dalam disertasi saya,
mempunyai beberapa kelemahan. Seperti Bapak sebutkan tadi juga, sebagai dari penelitian orang-orang Barat, isnad aja sebetulnya itu bisa jadi masalah. Jadi karena itu kemudian saya mengambil metode historis, yaitu sebuah cara dalam historiografi untuk mengecek otentisitas dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data itu. Dan kemudian kita periksa konsistensinya. Nah, itulah inti dari metode abduktif. Jadi sesuatu itu kita pandang reliable kalau data-data itu yang kita kumpulkan itu konsisten satu sama lain tanpa memperhatikan sanad hadis itu. Terima kasih. Berikut kita persilakan penguji kelima Bapak Profesor Dr. H. Muhammad Kasim Matarema. Waktunya 7 menit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Dewan Promosi yang terhormat, Dewan Penguji dan hadirin yang saya hormati. Saudara Promovendus, sebagai ko-promotor, saya bersyukur kepada Allah. Kita sudah menuju akhir proses program studi doktoral saudara, yakni promosi doktor. Rasa syukur saya bertambah karena pasca sarjana UIN Alauddin Makassar berhasil atau sedang menunggu lahirnya disertasi yang ditulis oleh seorang yang dinilai sangat memahami dan menghayati pemikiran Islam Syiah. Sehingga disertasi tersebut tidak apa-apa saya katakan bercorak Syiah. Itu bagus. Sebab kalau ada peneliti lain berminat mencari disertasi yang bercorak Syiah, dengan gampang saya bisa bilang bahwa yang dicari ada di pasca sarjana UIN Makassar. Saudara Promovendus, bagi saya disertasi saudara sudah selesai. Sudah mau masuk ke masa lampau. Karena itu saya ingin meninggalkan disertasi saudara dan melihat lebih ke depan lagi. Untuk itu pertanyaan saya adalah, sebagai orang yang sangat menghayati corak pemikiran Islam Syiah, bagaimana pandangan Promovendus terhadap corak berpikir Muslim Sunnah dan Muslim Ahmadiyah? Selanjutnya, bagaimana pula pandangan Promovendus tentang suatu masa depan bersama bagi ketiga mazhab besar tersebut, Sunnah, Syiah, dan Ahmadiyah? Silakan. Pertama, saya kira seluruh madhab dalam Islam adalah hasil konstruksi sejarah. Sunni adalah hasil konstruksi sejarah, Ahmadiyah adalah hasil konstruksi sejarah, Syiah juga hasil konstruksi sejarah. Yang menurut saya pelajaran yang paling berharga dari sejarah itu ialah bahwa kita tidak bisa menghakimi satu mazhab itu dengan secara negatif, tetapi karena ketiga-tiganya, karena yang kita sebut ini Sunni, Syiah, dan Ahmadiyah, walaupun dalam kategori saya dari saya pemikiran Ahmadiyah itu masuknya Sunni, tapi buat saya itu semua adalah hasil konstruksi sejarah dan menurut saya memberikan kekayaan yang berharga bagi umat Islam. Jadi secara filosofis sebetulnya perbedaan-perbedaan mazhab itu akan menyebabkan setiap orang berusaha mencari, berdialog, berdiskusi. Dan memang saya membayangkan masa depan Islam yang terdiri dari berbagai mazhab itu dipenuhi dengan harmoni dan saling memahami, bukan ditandai dengan saling fitnah dan saling menghujat.
Dan kalau tujuannya tentu saling memahami, kita memerlukan dialog yang terbuka. Dan mungkin ada juga kehendak saya, tidak saya maksudkan sebagai takiyah, yaitu mestinya dialog-dialog seperti ini hanya dilakukan secara akademis dan secara ilmiah, ketika fanatisme mazhab tidak masuk di situ. Jadi kita masing-masing mencarikan bukti, dan di masyarakat kita tetap hidup bersama dengan yang lain. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, mohon maaf, saya pernah menulis buku Dahulukan Akhlak di Atas Fikih, yaitu perbedaan-perbedaan itu tidak usah menjadi perhatian dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, biarlah itu diurus oleh para akademisi saja. Ahmadiyah tidak usah dimasukkan di sunnah. Ya. Karena kenyataan historis sosial, orang sunnah mengganyang Ahmadiyah. Betul, ya. Jadi biarkan saja seperti yang saudara katakan, itu produk sejarah. 3 peta besar Islam, Syiah, Ahmadiyah, dan Sunnah. Oke? Iya. Oke, terima kasih. Baik, kita persilakan Bapak Promotor Utama Profesor Dr. H. Ahmad M.Syahima. Kali ini akan bertindak selaku penguji, waktunya 7 menit, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat kita bertambah kaya sekarang ini karena sudah ada Ahmadiyah. Saya pernah mengumpulkan mahasiswa sebagai sejarawan setelah saya mempelajari sejarah Islam. Seandainya Nabi dengan kekuasaan Tuhan, innallaha ala kulli syai'in qadir, lalu dihadapkan kepada kita, hadir bersama dengan kita pada hari ini. Kepada Nabi kita tanya, apakah dia Sunni atau Syiah atau Ahmadiyah? Saya tambah lagi satu. Menurut saya pasti tidak ada jawaban. Karena baik Sunni, Syiah, Ahmadiyah itu produk historis. Dia lahir dalam sejarah Islam. Apalagi kalau ditanya, ini kebetulan ada teman saya, apakah dia tarekat Satsalia? Makin Satsalia, semakin jauh lagi. Pasti tidak ada. Kita tadi telah mendengarkan, kalau saya baca tulisan Promopendus, ada perbedaan yang sangat jauh antara, walaupun tadi dikatakan saling melengkapi, teori jarh wa ta'dil dalam menilai hadis dan historiografi dalam menilai hadis. Bisa dikemukakan secara singkat perbedaannya? Ya. Kalau diizinkan, saya ingin memberikan contoh singkat aja. Ada berita bahwa Jokowi itu Kristen. Berita itu disampaikan oleh Fulan ibni Fulan. Dan kata Fulan ibni Fulan, maaf, yang kebetulan orang PKS, Fulan ibnu Fulan yang menyampaikan hadis itu terpercaya, sikot. Dia terima dari siapa? Dari Fulan ibnu Fulan lagi, dari kelompoknya. Dan kelompoknya itu juga mengatakan berita itu sikot. Kemudian disampaikan kepada mereka bahwa menurut Megawati, Jokowi itu Islam. Tapi kata ahli hadis dari kelompok ini, Megawati fasik, tidak bisa kita percayai. Ya. Jadi hadis itu kemudian dhaif. Siapa yang menilai? Itu ahli jarah wa ta'dil secara kelompok. Jadi dari kelompok dia. Dalam metode historis, kita tidak dhaifkan dulu itu. Tapi data-data itu kita kumpulkan dan kita cek konsistensinya. Kita bukan hanya mengumpulkan dari yang mendhaifkan hadis itu, juga kita kumpulkan yang mensohihkannya, juga yang dia dhaifkan. Misalnya, kita lengkapilah data-data itu. Misalnya, kita tanya Jokowi sendiri, dan Jokowi katanya Islam. Terus kita tanya juga orang-orang Solo, ternyata Jokowi itu Islam. Dan pada waktu kampanye, sekarang udah lewat kampanyenya,
Ternyata Jokowi itu selalu berhenti di setiap tempat kalau sudah datang waktu sholat, dan dia memilih masjid yang terdekat. Itu di tengah-tengah menyebarnya hadis Jokowi seorang Kristen. Nah, data-data ini kemudian kita sambungkan. Jadi kita tidak hanya berdasarkan hadis dalam data sejarah, tetapi juga berdasarkan data-data sejarah lainnya. Termasuk dalam buku ini misalnya peristiwa-peristiwa sejarah lainnya yang berkaitan dengan itu. Sekarang bagaimana kalau saya mengatakan perbedaannya historiografi itu dia bertolak dari keraguan. Jadi kalau ada yang mengatakan dia ragukan dulu, berbeda dengan metode jarh wa ta'dil, dia bertolak dari keyakinan. Itu yang saya baca dari disertasi Anda. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini karena saya jadi bukan pertanyaan masalah disertasi, tapi boleh jadi terkait sedikit lah dengan disertasi. Bisakah Propopendus menjelaskan posisinya di sini, di tulisan ini dituduh sebagai agen Syiah? Bagaimana penjelasannya? Karena itu tuduhan, jadi saya agak sulit untuk menjelaskan. Tapi posisi saya sekarang, saya kalau itu disebut, saya sebetulnya termasuk pengikut, kalau di dalam fikih itu kita sebut talfiq. Jadi saya mengambil hal-hal yang berharga dari Ahlus Sunnah, saya mengambil juga hal-hal yang berharga yang bisa saya terima dengan ukuran saya dari orang-orang Syiah. Jadi banyak di Indonesia saja orang-orang Syiah yang menganggap saya ini Syiah yang munharif, artinya yang menyimpang dari kebanyakan orang-orang Syiah. Tapi juga banyak Sunni yang berkeyakinan bahwa saya Syiah asli, yang tidak bisa diragukan lagi. Ya, yang terakhir itu keyakinan bahwa Propopendus adalah Syiah asli, yang membuat kami di sini itu dalam tanda petik babak belur. Mohon maaf Pak. Baru 10 hari saya menjabat rektor, itu saya sudah di demo pertama kali dengan nama ingin audiensi. Audiensi kan mestinya 3 orang saja, tapi ini 60 orang Pak, dan bawa yang panjang-panjang itu. Padahal ruang rapat saya kan cuma ada 18 orang. Sejak itu saya mengatakan, setelah bertemu dengan kawan-kawan, ini sudah terdaftar sebagai mahasiswa pasca. Jadi siapapun berhak memperoleh pendidikan di UIN Alauddin. Jangan kata Syiah, seandainya Kang Jalal Syiah, orang non Muslim pun kita terima di sini. Jadi final, saya bilang final. Ini jalan terus, nanti berhenti kalau dokter. Alhamdulillah hari ini walaupun demonstrasi di DPR, tetap kita ujian di sini, Pak. Itu sebabnya saya membutuhkan informasi penjelasan itu, membersihkan diri seandainya betul-betul bukan Syiah. Itu. Yang kedua, tadi ada mazhab Sunni Syiah, tapi di sini saya lihat ia ingin menegakkan mazhab ukhuwah. Lalu disambung seperti yang telah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, apakah ukhuwah itu hanya Ali bin Abi Thalib? Tidak sahabat lain. Dan bagaimana itu Anda memainkan peran itu dalam posisi Anda, baik selaku mubalik, selaku dosen, sekarang selaku anggota DPR? Silakan. Karena itu mungkin saya ingin garis bawahi seperti Ali bin Abi Thalib, such as Ali bin Abi Thalib, mithla Ali bin Abi Thalib. Artinya tentu sahabat-sahabat yang lain pun punya peran dalam mempersatukan umat.
Saya malah beberapa ahli fikih mengatakan bahwa ada di antara pemimpin Islam. Saya potong dulu sedikit. Karena nama Ali bin Abi Thalib itu selalu diunggulkan, Pak, maka kami bawa blue di sini. Jadi kami pernah diminta hearing ke DPRD provinsi, kami ikut, kami diminta ke gubernur, kami ke majelis ulama, malah orang majelis ulama yang datang ke kami, Pak, mempertanyakan. Itu gara-gara Kang Jalal selalu menyebut itu. Ali dan keturunannya dan seterusnya. Jadi bukan masalah sepele bagi kami, bagi Kang Jalal mungkin ya. Iya. Tapi bagi kami di sini membawa efek yang luar biasa. Iya. Dan sampai efeknya itu menghalalkan darahnya Bang Kasim, Pak Kasim, Profesor Dr. Kasim Mata. Itu bukan main-main, Pak. Malam-malam jam 1:30 Pak Rektor, kami akan turun besok dengan kekuatan 2.500 demonstran. Luar biasa itu. Jadi menteror kami. Itu penyelesaian gimana? Iya. Silakan, Pak. Saya secara pribadi mengaturkan terima kasih dan permohonan maaf sekaligus. Terima kasih bahwa saya masih bisa berada di sini betapapun teror menimpa Civitas Akademika di sini. Tapi saya kira pernah para guru besar saya kira berkumpul di sini beberapa tahun yang lalu, dan tema utamanya ialah mempertahankan kebebasan akademis dari tekanan-tekanan dari luar. Dan izinkan saya memberikan apresiasi bahwa Pak Rektor beserta Civitas Akademika di UIN Makassar ini, UIN Alauddin Makassar, telah berhasil mempertahankan kebebasan akademis. Paling tidak ada contohnya, kasusnya. Sayalah ini, Pak, kasusnya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji telah selesai. Tim penguji selanjutnya mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian. Sidang ujian promosi di Skors. Tim penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promovendus dan hadirin disilakan istirahat sejenak. Ujian promosi akan dilanjutkan. Rektor Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, promotor dan tim penguji memasuki ruang sidang. Promovendus disilahkan menempati tempat di depan tim penguji. Disilahkan kepada ketua sidang. Sidang ujian promosi saya buka kembali. Penyampaian hasil keputusan tim penguji. Setelah memperhatikan satu, lama pendidikan yang ditempuh, setelah potong cuti akademik adalah 4 tahun 4 bulan 14 hari. 444. 2. Disertasi dan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para penguji, nilai rata-rata 3,57. Dengan predikat amat baik. Dengan hasil yang telah ditetapkan ini, saudara diberi gelar
doktor dalam bidang ilmu pemikiran Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-364 UIN Alauddin Makassar. Saudara berkewajiban Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan PPS dan perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 15 Februari 2015. Direktur PPS, promotor, dan tim pengunjung menyampaikan selamat atas keberhasilan Saudara Dr. Jalaluddin Rahmat MSc. Selanjutnya, pesan-pesan akademik dari promotor utama Bapak Profesor Dr. H. Ahmad MC Wangima, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin, terutama ada di sini mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran. Yang saya hormati, dan di sini juga ada keluarga Kang Jalal yang saya cintai. Kita baru saja menyaksikan promosi Dr. Jalaluddin Rahmat MSc, sebuah perjalanan panjang yang cukup melelahkan. Mengutip Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, untuk meraih sebuah kebaikan, tidak sedikit rintangan menghadang. Panjang jalan akan ditempuh, tinggi gunung akan didaki, dalam mengarai akan dituruni. Itulah perjalanan Dr. Jalaluddin Rahmat MSc untuk bisa sampai ke promosi doktor hari ini. Ia telah menempuh jalan terjal menuju maqamat ilmuwan sejati. Dalam filsafat manusia Bugis, Makassar dan Mandar, yang disebut pelaut sejati, jika mampu melewati gulungan ombak, menembus badai gelombang bersusulan, tetapi tetap berkomitmen, sekali layar terkembang, pantang mundur sebelum sampai. Jangan harap jadi pelaut sejati jika tanpa mengenal badai. Jalaluddin Rahmat, jangankan gulungan ombak menerpa, cacian, tafkir, tadlil, dan teror pun dihadapi bersama keluarga dan orang-orang yang berhubungan dengannya. Dalam pertemuan yang diprakarsai DPRD MUI Forum Ukhuwah Islamiyah yang dihadiri semua organisasi Islam di Makassar, termasuk LPPI, FPI beberapa waktu yang lalu, saya diminta mewakili Forum Ukhuwah Islamiyah untuk memberi pandangan. Saya mengemukakan orang yang di dalam hatinya memiliki sikap tasamu pada perbedaan. Bagi orang yang berbeda dengannya adalah teman mencari kebenaran. Tetapi bagi orang yang di dalam hatinya sudah tertutup menerima perbedaan, bagi orang yang berbeda dengannya adalah musuh yang harus dihabisi. Karena itu Jalaluddin Rahmat harus dikejar kemanapun ia pergi. Ini saya tahu ini. Di antara metode sejarah adalah kemampuan menelusuri sebanyak mungkin sumber sejarah. Peneliti harus mampu memvalidasi sumber-sumber itu. Metode inilah yang diperkenalkan Dr. Jalaluddin Rahmat. Ia telah memberi teladan bagi para mahasiswa lain bahwa tidak cukup dengan membaca satu sumber, kemudian langsung dipercayai. Harus mampu menelusuri dan mendemonstrasikan sumber sebanyak-banyaknya, makin banyak makin bagus untuk bisa memvalidasi sebuah fakta. Namun harus segera disadari,
Tidak ada satupun hasil penelitian sempurna. Untuk itu, penelitian ini perlu ditindaklanjuti. Bahkan saya titipkan kepada peneliti berikutnya agar melakukan kritik terhadap hasil penelitian Jalaluddin Rahmat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan mengalami dinamika perkembangan seperti dalam teori Hegel. Dari tesis ke antitesis dan akan melahirkan sintesis, demikian seterusnya akan lahir tesis-tesis baru. Setelah penelitian Jalaluddin Rahmat, dibutuhkan generasi baru lebih fresh, memiliki waktu dan kemampuan lebih banyak untuk menemukan jarum-jarum kebenaran yang tersimpan pada tumpukan jerami sejarah. Seperti itulah yang kita inginkan dan diinginkan peneliti Dr. Jalaluddin Rahmat. Terdapat dua pemikir Muslim Indonesia yang berbeda pandang. Pertama, Deliar Nur almarhum memandang bahwa disertasi itu sebagai karya akhir, sebagai masterpiece, puncak karya seorang ilmuwan, hasilnya sesuatu yang terbaik, jika perlu tak ada sedikit pun cacat. Kedua, Nurkhalis Majid berpandangan hasil penelitian disertasi adalah karya awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut, membuka tumpukan data dalam lautan pengetahuan sejarah yang tidak terbatas. Seperti itu pula juga keinginan Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum. Ketika keduanya ditanya kepada Abdurrahman Wahid dan Nurkhalis Majid, pandangannya terhadap Jalaluddin Rahmat yang banyak memperkenalkan Syiah di Indonesia, keduanya menjawab, kami gembira Jalaluddin Rahmat yang fokus studi tentang Syiah agar pekerjaan ini bisa terbagi-bagi. Sampai sekarang Jalaluddin Rahmat adalah satu-satunya yang mengkaji Syiah di Indonesia secara akademik. Saya bisa katakan itu karena saya banyak membaca buku, termasuk bukunya Jalaluddin Rahmat, termasuk juga saya dengar dari waktu masih hidup Abdurrahman Wahid, Nurkhalis Majid. Kami mengharapkan kiranya Dr. Jalaluddin Rahmat melakukan penelitian lebih lanjut dengan prinsip objektif dan kecintaan pada kebenaran, seperti dijadikan prinsip dalam metode sejarah Lefort von Ranke yang banyak dikutip Jalaluddin Rahmat. Dr. Jalaluddin Rahmat yang terhormat, kami atas nama promotor mohon maaf, mungkin dalam bimbingan kami kurang maksimal, tetapi itulah menurut aturan yang ada bahwa terdapat perbedaan presentase, peran pembimbing, skripsi, tesis, dan disertasi. Perbedaan peran pembimbing pada setiap jenjang pendidikan itu yaitu skripsi 40%, peran pembimbing di situ. Tesis 20% dan disertasi hanya 10% pembimbing di dalamnya berperan. Artinya, seorang pembimbing disertasi tidak bisa terlalu jauh mengintervensi lebih dari 10% kepada bimbingannya demi memelihara academic freedom dan kemandirian seorang kandidat. Pada kesempatan ini, saya, Profesor Dr. Muhammad Kasim Matar MA, Profesor Dr. Phil Kamarudin Amin MA, kami bertiga sungguh merasa bahagia hari ini dan ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Jalaluddin Rahmat MSc dan keluarga. Secara khusus, ucapan selamat ditujukan pada Ibu Emilia Renita, yang selama ini dengan setia penuh suka dan duka menunggu penyelesaian Dr. Jalaluddin Rahmat. Sekarang kami serahkan kembali suami tercinta ke pangkuan ibu. Ada tambahan, saya di SMS Prof. Kasim, tolong jangan lupa dimasukkan itu bahwa pada tahun 1987 Haidar Al-Bakir, kami kuliah bersama di Jakarta. Lalu ia menyampaikan keinginan Kang Jalal untuk studi di Jakarta. Waktu itu Profesor Dr. Harun Nasution sangat bergembira. Tapi kami tidak tahu
kenapa setelah 27 tahun kemudian berakhir di Makassar. Barangkali itu bahagian dari takdir, tetapi setelah saya diingatkan tentang Profesor Dr. Harun Nasution, saya menjadi menangis. Saya sangat berterima kasih kepada dia, karena beliaulah yang mengajarkan kepada kami tentang Islam dalam berbagai aspek. Dan saya berani mengatakan, seandainya bukan karena kehadiran beliau, mungkin sampai sekarang saya masih berkelahi dengan Prof. Kasim gara-gara mazhab. Mungkin juga yang lain saya masih berkelahi. Beliaulah mempertemukan kami, sehingga saya dengan Pak Kasim, ini bukan karena ada di mukanya Pak, sampai sekarang ini, kalau lebih dari 7 hari kami tidak bertemu, kami saling menelpon dengan dia. Itu bangunan persaudaraan yang kami bangun berkah dari Profesor Dr. Harun Nasution. Tidak salah kalau saya meminta kepada hadirin waktunya sedikit sekali untuk bersama-sama mendoakan beliau, karena mendoakan itu adalah tradisi siapa. Saya baru dari Iran, maulid, ziarah kubur, istighosah, itu semua adalah dari tradisi Syiah. Karena itu saya mengajak hadirin, mari kita bersama-sama mendoakan Profesor Dr. Harun Nasution dengan membacakan Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian promosi. Sebelum saya tutup sidang munakasah ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan terima kasih kepada kita semua. Pertama sekali bapak-bapak para promotor, para pemuji, dan bapak-bapak para hadirin. Karena di antara hadirin ini ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Di sini hadir Ketua Masjid besar kita, Masjid Al-Markas, Bapak Pak Basir Hasanuddin. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kehadiran Bapak di tengah-tengah kami itu memberi nuansa tersendiri untuk melanjutkan tradisi akademik di kampus kami ini. Demikian juga tokoh agama Pak Ketua MUI Kota Makassar. Makasih Pak atas kehadirannya, dan bapak-bapak tokoh agama yang lain. Kepada Saudara Dr. Jaludin Rahmat, saya ingin berterima kasih sambil mohon maaf karena Anda tanpa minta izin saya angkat masalahnya di Makassar ini ketika diminta untuk membawakan materi di World Congress on Extremist and Takfiri Movement in the Islamic Scholars View di Qom, Iran pada tanggal 23-24 November yang lalu. Saya angkat kasusnya Kang Jalal dan apa yang kami hadapi tanpa minta izin. Jadi sekaranglah saatnya saya minta izin kepada 94 negara yang hadir pada waktu itu. Saya presentasikan makalah ini, ada 4 halaman dalam bahasa Inggris, walaupun yang lain mempresentasikan makalahnya dalam bahasa Arab. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Para promotor dan tim penguji, Profesor Dr. H. Ahmad MC Wangima, Profesor Dr. H. Muhammad Kasim Matarema, Profesor Dr. Fil H. Kamarudin Amin Ema, Profesor Dr. H. Ibrahim Yunus Ema, Profesor Dr. H. Arifuddin Ahmad Ema, Dr. Haji Hamzah Harun Al-Rashid LC Ema, Profesor Dr. H. A. Karigas Singate Ema, serta hadirin sekalian, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian promosi saudara Dr. Jalaluddin Rahmat MSc saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya pengambilan foto dokumentasi Dr. Jalaluddin Rahmat MSc beserta tim penguji. Hancur tubuhmu bercerai di kambalang darah suci, merah mengalir, tenang nafasmu menyahut panggilan syuhada, iringan wangian pengasih.